Faslun ayada faslun. Hada utawi iki faslun iku ana fasal suci. An-niyatu utawi niat. Salasu darajatin iku ana telu pira-pira tingkatan. Niat dilihat dari pembagian sholat terbagi menjadi 3 derajat atau 3 tingkatan. Karena sholat sendiri itu terbagi 1 sholat yang fardu, terus 2 sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu atau sebab. Ada sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh kedua tadi. Kayak sholat fardu kan jelas, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat fardu. Atau sholat fardu yang disebabkan karena ada orang nadar, aku kepingin nadar sholat yang ini misalnya. Itu juga hukumnya apa? Fardu. Atau sholat fardu yang hukumnya fardu kifayah, kados sholat jenazah. Atau sholat fardu dalam rangka mengkodoi sholat yang sudah lewat waktunya. Misal lurus sholat maghrib kodok, nah itu juga fardu. Atau sholat fardu yang karena mengulangi sholat yang dikerjakan. Misal kayak orang sholat tidak menemukan 2 alat sesuci, berarti kan dia harus sholat lihurmatil waktu. Kemudian ketika dia menemukan alat sesuci, misal air untuk wudhu, kemudian dia harus mengulangi sholatnya. Nah, tadi itu contoh-contoh sholat yang hukumnya fardu atau wajib. Terus sholat sunnah, ada yang sholat sunnah itu dibatasi oleh waktu. Oke, misal kados sholat duha. Sholat duha itu kan dibatasi oleh waktu. Atau sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu juga dibatasi oleh waktu. Ada lagi sholat sunnah yang dibatasi karena sebab. Kayak sholat sunnah istisqa, atau sholat sunnah kusufain, sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana rembulan. Terus ada sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak ada sebabnya. Misalnya terus sampean dalu-dalu nganggur, aku harus ngopo ini kan? Daripada gabut rada kerja tak sholat wae. Sholat apa ya pokoknya sholat. Nah ini sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah, dilihat dari pembagian sholat seperti ini tadi, ada yang fardu, ada yang sunnah dibatasi oleh waktu atau sebab, ada sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu dan sebab. Berarti sholat terbagi menjadi berapa nih? Ya, maka niatnya pun terbagi menjadi 3 derajat atau 3 tingkatan. Ingkana lamun ono opo as-sholatu sholat fardun iku sholat fardu. Tidak sholat fardu niatnya apa ya? Wajibah mongko wajib opo qasdul fi'li nejo nglakoni. Qasdul fi'li itu kalau dalam niat kalian itu kata usoli. Usoli kan maknanya aku arep sholat. Itu berarti qasdul fi'li, kalian menyengaja akan mengerjakan sholat. Ya, jadi kalau sholat fardu yang wajib ada di dalam niat adalah 1 qasdul fi'li. Berarti dalam niat kalian biasanya menggunakan kata apa? Usoli. Buat ta'yinu lan ta'yin. Ta'yin itu maknanya nyatake, menentukan, nertentuake. Kalian sholatnya sholat fardu apa? Berarti kalau maghrib berarti maghrib, isya berarti isya. Itu ta'yin. Paham ya? Qasdul fi'li tadi usoli. Ta'yin berarti sholat fardunya fardu apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya disebut.
Wal fardiyatu lan bangsa kefarduan. Berarti ada kata-kata fardu. Misal fardon, ya kan? Atau misal kalian lihat usolli fardol asri cukup. Usolli al asro fardon cukup. Buat ditambahi misal fardol lillahi ta'ala bisa. Jadi minimal sholat fardu itu harus ada 3 ini dalam niatnya, yaitu niat mengerjakan, biasanya menggunakan kata apa? Usolli. Ada takyin untuk membedakan antara sholat fardu satu dengan sholat fardu yang lain, contohnya maghrib, isya, subuh atau apa disebut. Yang ketiga fardu. Jadi untuk menjelaskan bahwa sholat yang kalian kerjakan adalah sholat fardu. Paham ya? Berarti niat kalian misal nih sholat isya niatnya berikut. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati atau mustaqbilal ka'bati, terus fardul lillahi. Oh, niat kalian lengkap banget. Cara niat simple nih, yang penting 3 hal tadi ada. Usolli fardul isya'i beres. Sudah cukup. Loh, ra'wa lillahi ta'alanya gak masalah. Musik jelas, kecuali kalau sampai sholatnya niatnya orang lillahi ta'ala, masalah itu. Ya kan? Misal usolli fardul isya'i krono tanggaku misal. Yo repot ya. Tapi yang jelas, kasus kemarin sejauh niat itu kan fi'lul qalbi, pekerjaan apa? Hati. Sehingga andaikan tidak dilafalkan pun tidak masalah. Andaikan kerentak hati kalian itu tidak menggunakan bahasa Arab pun tidak masalah. Kerentak hati, aku niat sholat isya fardu lillahi ta'ala beres. Paham ya? Karena ini niat. Niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab dan tidak harus dilafalkan. Karena talafut niat itu hukumin apa sunnah. Beres ya sholat fardu ya. Wa ikanat, makanya jangan pernah niat itu menjadi alasan untuk tidak sholat. Aduh, aku harus sholat istikharah tapi bingung niati. Sing kerentek ati wae. Niat sholat istikharah lillahi ta'ala beres. Kadang kan orang itu Arab sholat tidak jadi sholat gara-gara bingung nopo niat. Wa ikanat lan lamun ono opo sholat nafilatan iku sholat sunah muaqqatatan kang diwektu-wektu, sholat sunah yang memiliki waktu. Ya, jadi ada waktu tertentu. Karo tibatin koyo sholat sunah rawatib, sholat sunah yang mengiring-iringi sholat maktuba, sholat sunah yang mengiring-iringi sholat fardu. Rotiban itu sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ada waktunya. Tapi yang perlu kalian ketahui tafatul mu'in itu ada keterangan. Misal ini kalian sholat sunah qobliyah dikerjakan setelah sholat itu masih bisa dan masih dianggap masih waktunya. Jadi misal kalian mau sholat subuh, merene tekan ini arep sholat qobliyah dada wis qomat. Sampean tetap sholat qobliyah, berarti kan kalian nanti ketinggalan takbiratul ihram imam. Kalian sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti kemudian kalian mengerjakan sholat qobliyah subuh itu masih bisa. Tapi keterangan ini tidak, istilahnya itu tidak banyak diketahui oleh orang-orang umum. Sehingga kadang orang umum itu kalau melihat orang misal kalian ini omah bersolat subuh sholat karena kondisinya tadi tekan masjid buat tekan musola wis omah, sehingga tidak memungkinkan untuk sholat qobliyah karena khawatir waduh kalau sholat qobliyah sih ora bisa menangi takbiratul ihram imam ini.
Terus kalian sholat jamaah subuh. Sholat jamaah subuh kalian sholat qobliyah subuh. Bisa saja kan tanggali kalian, wow, ada di sana nih bersolat subuh, sholat sunnah ora sholat kajian apa? Jadi ini perlu diberitahu. Oh ternyata sholat qobliyah subuh itu masih bisa dikerjakan setelah sholat apa? Subuh. Dan itu tidak auto. Matur poin ya. Audati sababin. Jadi ada sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Jadi kados sholat sunnah rawatib atau misal sholat apa niku sholat duha, sholat tahajud itu kan ada waktunya. Sholat witir punya waktu. Audati sababin utawa sholat sunnah kang duweni sebab. Sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah yang memiliki sebab niku nggih contone kados sholat istisqa, sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan. Nah, sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu tertentu atau karena ada sebab tertentu, wajib mongko wajib apa qasdul fi'li nejo nglakoni wa ta'yinu lan nyatakake utawa nertentuake. Berarti kalian sholat sunnah nih, misal sholat sunnah duha nih, sholat sunnah duha itu kan sholat sunnah yang memiliki waktu. Sampai niatnya cukup gini hasilnya, usolli duha beres. Ya kan ini kan hanya dua, satu qasdul fi'li dengan kata usolli, dua ta'yin. Ta'yin itu kan membedakan ini sholatnya duha atau misal hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Beres ini sholat duha. Niatnya sampai nek sholat duha niatnya panjang kan ya. Usolli sunata duha rokaatain. Ustaz Bilal Ibrahim. Komplit ya niatnya kita itu komplit karena dari kecil diajari nopo komplit. Urek bocah cilik diajari niatnya sholat duha usolli duha. Beres. Yo gampang apal, tapi kan kalau diajarkan sejak kecil itu terbiasa. Niatnya yo usolli duha untuk beres. Tapi nggak masalah karena memang ketentuannya demikian. Yang penting nek sholat sunnah, baik sholat sunnah yang dibatasi waktu atau sebab itu kan hanya dua. Satu qasdul fi'li, dua ta'yin. Nggak perlu nyebut sunnah. Usolli sunnata duha, nggak perlu sunnah. Tapi andaikan ada kata sunnahnya yo nggak masalah ya, lebih baik, lebih lengkap. Lillahi ta'ala misalnya, ya bagus ya. Lillahi ta'ala itu perkataan atau misal dalam hati kalian ketika menyebut lillahi ta'ala itu kalian memang benar-benar itu menunjukkan bahwa sholat kalian itu memang ditujukan untuk Allah Ta'ala. Memang kalian ikhlas. Saya sholat ini ya hanya lillahi ta'ala gitu. Bukan karena yang lainnya, karena dipuji atau karena ada calon mertua misalnya apa ya. Ya, sholat itu di PDKT malah ya. Wa ikanat biasanya ora tau sholat sunnah. Wah, yono. Ini cara nih itu biar dipermudah diterima nggih lamarane bisa sholat sunnah. Ora tau sholat witir ora ganjil malah gendep. Tapi orang nggak akan mengira itu sholat witir. Paling itu sholat sunnah lain. Wa ikanat ini yang ketiga. Jadi derajat yang pertama tadi satu derajat niat untuk sholat yang sifatnya fardu, harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin dan harus ada fardiyah, kefarduan. Kemudian derajat yang kedua adalah
derajat sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu atau dikarenakan sebab tertentu. Itu harus ada satu kostum fi'li, dua harus ada takyin. Sholat sunnahnya apa? Itu derajat yang kedua. Sekarang derajat yang ketiga. Wa ikana lan lamun ono apa sholat nafilatan itu sholat sunnah mutlakotan kan mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu atau sebab tertentu. Wajibah mongko wajib apa kosdul fi'li nejo nglakoni. Pakot mongko biopo. Jadi aku kepengin sholat yo wis usoli beres. Ya ini kan kewajibannya hanya itu, ya. Hanya apa usul. Sholat sunnah mutlak. Al-fi'lu tawi tadi ya, kosdul fi'li tadi lho, nejo nglakoni. Al-fi'lu tawi fi'lu nejo nglakoni. Usoli iku lafal usoli. Usoli sholat sapa usul. Wa ta'inu utawi ta'yin nyatakake utawa nertentuake duhron itu lafal yang biasanya kita lakukan. Duhron usoli duhron misal au asron utawa asar maghrib isya dan lain-lainnya. Wal fardiyatu utawi bangsa keperduan fardhon itu kata-kata fardhon. Misal kalian kita baik fardhon lillahi ta'ala. Usoli duhron fardhon lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu jadi kita itu memang mengabdikan sholat kita itu hanya untuk Allah SWT. Berarti niat itu simpel ya. Niat itu sangat-sangat simpel sekali. Pokoknya tiap sholat kudu kata usul ini kan ya. Di antara 3 derajat tadi kan ya. Semuanya bisa dikatakan apa? Usul. Gak boleh ketinggalan usulinya. Faslun ayada faslun. Surutu takbiratul ihram mulai bahas rukun sholat yang nomor 2. Yang pertama tadi kan niat beres. Saiki rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Kena takbir boten enten ini. Syarat takbiratul ihram. Takbir. Syurutu takbiratul ihrami utawi pira-pira syarat takbiratul ihram. Kayaknya ora ono ya ning takbir ya. Utawi pira-pira syarat takbiratul ihram sitata asyara iku 16. Iki ya disebut dinamai takbiratul ihram karena dengan membaca takbir Allahu Akbar, hal-hal yang semula itu sebelum takbir hukumnya halal kemudian berubah menjadi haram. Kayak makan, minum, ngobrol itu haram setelah Allahu Akbar. Surut takbiratul ihrami sitata asyara. Sitata asyara itu ono 16. Antakoa rupane yen to tumiba apa takbiratul ihram. Halatal qiyami ing dalem tingkang ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu. Jadi syarat takbiratul ihram yang pertama ketika membaca Allahu Akbar di dalam sholat fardu itu harus dalam posisi berdiri. Orang terus tunggu Allahu Akbar lagi ngadeg, nggak boleh. Harus dalam posisi apa? Berdiri. Kecuali kalau memang orang tadi tidak mampu berdiri. Nah, nek sholat sunnah takbiratul ihramnya dengan cara duduk tidak masalah. Misal sholat sunnah ini mau dikerjakan dengan duduk, berarti takbiratul ihramnya dengan duduk tidak masalah. Tapi nek sholat dalam keadaan berdiri, takbiratul ihramnya harus dalam keadaan berdiri. Wa antakuna lan yentono takbiratul ihram bil arabiyati itu kelawan bahasa Arab. Ya, Allahu Akbar. Nah, saya ini misal ada orang tidak mampu
Allahu Akbar gak mampu. Mampunya itu ngomong Allah Maha Besar misal. Ya, ini kalau memang dia memang tidak mampu, ya, itu diterjemah nggak masalah. Tapi yo mosok yo wong ngomong Allah Maha Besar iso, mosok Allahu Akbar gak bisa. Ketok iso kabeh ya. Gampang kan nggih? Allahu Akbar. Apa? Tapi mereka diparil andeka dia nggak mampu, oke, terjemah nggak masalah. Wa takuna lan yen ono opo, tapi yo terus ora aku ora mampu. Iso lah ya Allahu Akbar ya. Ora aku sono Allah Maha Besar. Ya kalau dia mengada-ngada ya nggak boleh ya, harus Allahu Akbar. Wa takuna lan yen ono takbiratul ihram bila bil jalalati melawan lafal jalalah. Ini syarat yang nomor 3 nggih. Wa bilam di akbar lan kelawan lafal akbar. Ini syarat yang nomor 4. Syarat nomor 3 harus menggunakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah. Yang kedua harus menggunakan kata akbar. Harus Allahu Akbar. Gak boleh Allahnya diganti Ar-Rahman. Ar-Rahmanu Akbar gak boleh. Atau misal akbarnya diganti A'dham, Allahu A'dham gak boleh. Tidak sah. Harus Allahu Akbar. Wa tartibu lan tertib. Ini syarat nomor 5. Bainal labdaini ing dalem antarane lafal loro. Kudu tertib Allahu Akbar. Gak oleh dibalik. Akbar Allah. Lah kan ben unik misal. Dia lain daripada yang orang sah. Allah Akbar Allah tak boleh ya. Wala yang muda lan yen to ora dawaake sapa musolli salat ya, wong sing salat itu hamzatul jalalati hamzai lafal jalalah. Harusnya Allahu Akbar. Allah jadi Allah. Karena apa? Kalau ditambah hamzah iku padha karo nambah hamzah siji dadi hamzah istifham. Nah, hamzah istifham kan nakoi. Allah ana to utawi Allah malah takok ya kan. Harusnya Allah Maha Besar malah jadi bertanya, apakah Allah Maha Besar? Diartikan. Ya, jadi takbir Allah nggak boleh Allah nggak boleh ya. Hamzanya lafzul jalalah nggak boleh. Wa adamu matibai akbar lan ora anane dawane bae lafal akbar. Allahu Akbar. Tidak waktu bae nggak boleh. Nek didawakake akbar iku malah dadi jamae lafal kabaru. Kabaru itu maknanya at-toblu al-kabir. Toblu maknanya gendang, kabir segede. Itu maknanya malah sudah berubah makna. Tidak boleh ya. Allahu Akbar. Tidak boleh ya baca. Wa alla yushaddida lan yen to ora nasdid sapa musolli alba'a ibba. Jadi bae akbar itu di tasdid. Ya nek di tasdid ya kudune kafe diharokati bisa dipoco. Allahu Akbar. Malah keliru Allah apa kabar malah nanti ya. Enggak boleh di tasdid ya. Wa alla yazida lan yen to ora nambahi sapa musolli wawan ing wawu sakinatan kang mati, sakinatan kang sukun. Ini wawu di antara lafzul jalalah dan akbar. Allahu panjang, ono wawu mati ini, gak oleh. Au mutaharrikatan utawa wawu kang nyandang harokat. Bainal kalimat ini ing dalem antarane kalimat loro. Kalimat loro itu kalimat lafzul jalalah dan akbar. Jadi terus macane Allahu Akbar. Diwehi wawu wakbar gak oleh ya, gak sah.
Wa la yazida lan yeto ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati dalam sedurunge lafal jalalah. Macane wallahu akbar. Wallah gak oleh ana wa tambahan wawu iki. Wa ala yakifalan yento ora mandeg sapa musolli, ora oleh wakaf. Baina kalimat tayin takbiri ing dalem antarane kalimat lorone takbir. Jadi antara Allah sama Akbar ada jedanya, mandeg. Wakfatan kelawan mandeg tawilatan kang suwe. Jadi Allah mandeg suwe. Akbar. Wala kosirotan lan ora cedek, ora mandeg kang cedek. Mandeg cedek tapi niate medhot. Jadi niate itu medhot sengaja. Misal Allahu Akbar. Jadi di jeda antara Allah dan Akbar tadi ada diam sejenak tapi ada niat untuk medhot. Medhot itu koyo sampean ngeten lho, sampean arep salat misal. Kadang kan takbirnya kan tidak sekali kan, ada orang sholat takbir merasa takbir yang pertama belum jadi, terus mau takbir kembali. Nah, ketika dia menganggap takbir yang pertama tidak jadi, itu kan ada perasaan medhot takbir mau, niat itu medhot. Misal Allahu Akbar kalau niat, buru dadi ning atine kan ngoten kan nggih. Berarti dipedhot terus baleni takbir malih karo niat. Lah Allah ana wong maca takbir antara Abdul Jalalah dan Akbar itu jedanya cuma sebentar, tapi ada niat memotong, ngetok, misah antara Allah dan Akbar. Padahal harusnya keduanya tidak boleh diputus, paham? Tapi nek jedane suwe, andai kan nggak ada niat memutus pun tidak sah. Makanya kemarin kan ada penjelasan sebelumnya ya. Andai kan kok jedanya itu kira-kira 2 kalimat, Ar-Rahman Ar-Rahim misal, kayak orang baca Ar-Rahman Ar-Rahim kayak gitu, itu masih diperbolehkan. Tapi nek lebih dari 2 nggak boleh. Lah jedane sedelok iso rasa angger ono niat ketok, niat memutus antara Allah dan Akbar. Wa ayyusmi'alan yatawrumu ake sapa musolli nafsahu ing awak dhewe musolli. Jami'a hurufia ing sakabehane pira-pira hurufe Allahu Akbar. Berarti kalian takbir kudune sampean ku krungu lafal Allahu Akbar sampean sing maca. Sampean maca Allahu Akbar itu sampean sendiri harus dengar. Ora oleh tanpa suara. Kudu ada suara yang kira-kira kalian sendiri dengar. Gak harus orang lain dengar. Lah saya gini misal aku sholatin ning pinggir jalan raya, mocoku ya wis koyo biasane standar, biasanya aku krungu. Tapi berhubung ini karena di jalan raya ono swara lalu lalang mobil, motor, kendaraan, jadi ora krungu piye enggak masalah. Ya karena ini kan ada faktor eksternal, ada lain. Ya kudune awake dhewe krungu semua hurufnya. Orang terus Allah Akbar ora krungu ning jero ati bisa. Paham ya? Kecuali ono misal swara gemuruh atau swara banter dadi ora krungu itu faktor lain. Wa dukul waktu lan manjinge waktu fil muaqati ing dalem salat kang diwektu-wektu. Ana wong niat salat zuhur durung zuhur. Jadi takbiratul ihram zuhur kurang semenit misal, atau zuhur kurang setengah menit juga sah. Takbiratul ihram itu harus di dalam waktu sholat. Di luar waktu sholat, maksudnya sebelum waktu sholat tidak sah. Wah, ngono kok ono yo aku tak daripada aku arep kurus ngatur ora kuat. Jam 11. Iki nek aku salate ngenteni tangi turu jelas podo. Aku tak jam 11 salat dhuwur dhisik. Yo malah enggak saya. Oh, ini madhabanya ini.
Wa iko lan nibaake takbiratul ihram alal istiqbali ing dalam tingkah madhep kiblat. Jadi nalikane kalian takbiratul ihram itu harus menghadap apa? Kiblat. Ojo lagi noleh ngene karo takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Wa la yukilla lan yen ora nacat sapa musolli diharfin kelawan huruf siji min huruf ya saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Jadi gak oleh dia mengganti huruf, misal huruf alif diganti wawu, harusnya akbar jadi apa? Wakbar, gak boleh. Wa takbiru takbiratil ma'mumi, lah ini kalau jamaah. Wa takbiru takbiratil ma'mumi lan ngakhirake takbire makmum. An takbiratil imami saking takbire imam. Jadi nek salat jamaah ojo sampai kalian itu mendahului. Harus mengakhirkan. Lo andaikan bersamaan saja itu tidak sah, apalagi mendahului. Ya, kita berdiri. Kalau koronawu juz'in minha lam tasika takbiratuhu. Andaikan bagian dari takbiratul ihram, bagian dari Allahu Akbar itu ada bagian kok yang bareng dengan imam, takbiratul ihramnya enggak sah. Yumain amanin iman kon takbir sih beres baru kalian takbir. Wong jenenge wae kalian itu pengikut. Yes koyo imam itu kalau ibarat sopir, kalian penumpang yo ning buri. Ora usah diprotes kan becak, berarti kan supirnya kudu ning buri, penumpangnya ning ora itu ora arep becak salate ya. Jadi imam itu harus dahulu, kamu gak oleh di sini barengi wae ora bisa. Ini kasrun suratul Fatihah wallahu a'lam. Kalau asli.